Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Sudirman SPD beserta wakil, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU, dan yang saya sayangi adik-adik dan teman-teman seperjuangan. Kami perwakilan dari kelas 8B ingin menampilkan literasi kami yang berjudul Si Kancil dan Beruang. Sebelum itu, perkenalkan saya Sarah Amelia sebagai moderator, Jessica sebagai kancil, Rahmadani sebagai beruang, Riri Neka Anjani sebagai burung balam dan buaya. Alkisah, di sebuah hutan berlangsung kehidupan yang tentram, damai, dan semua kebutuhan hewan-hewan terpenuhi. Karena itu, hewan-hewan tidak perlu merasa khawatir untuk mencari makan demi mengisi ruang kosong di perutnya. Suatu hari, hutan tersebut tiba-tiba kedatangan tamu yang tak pernah diharapkan. Kedatangannya membuat penghuni hutan serta-merta merasa ketakutan. Hutan yang mulanya diramaikan oleh riuh suara hewan-hewan yang sedang mencari makan, kini menjadi sunyi mencekam. Tak ada yang berani keluar dari sarangnya, meskipun mereka merasa kelaparan. Jauh dari hutan tersebut, hidup seekor kancil yang sudah lama tidak mendatangi hutan itu. Tiba-tiba terbesit keinginan kancil untuk mengunjungi hutan tersebut dan sekaligus ingin bertemu teman-temannya atau sekedar menghidup udara segar di hutan yang damai itu. Ia tidak menyadari bahwa hutan tersebut tengah dalam situasi mencekam. Setelah berjalan lebih jauh ke tengah hutan, kancil tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia mengamati situasi hutan yang sunyi. Tiba-tiba muncul rasa curiga dan penasaran dalam dirinya. Hutan ini kok sepi sekali ya? Suasananya pun seperti mencekam. Tanya kancil dalam hati. Tiba-tiba kancil mendengar suara seruan peringatan dari burung balang yang gerakannya begitu cepat dan mengisyaratkan untuk waspada. Hei kancil, Ada apa burung balang? segeralah bersembunyi sebelum kau diterkam olehnya. Hutan ini sudah tidak aman lagi. Banyak hewan-hewan yang mati diterkam olehnya. Sungai pun menjadi keruh. Emang dia di mana? Aku juga tidak tahu dia tinggal di mana, tapi yang pasti dia bisa saja tiba-tiba muncul dan menerkam semua hewan. Jawab burung balang dan membuat nyali kancil tiba-tiba mencium. Tidak hanya burung balang yang berkata seperti itu kepada kancil. Hewan-hewan lain yang kebetulan mendengar percakapan antara burung balang dengan kancil juga membenarkan peringatan yang disampaikan burung balang tersebut. Tiba-tiba terdengar suara auman yang menggetarkan nyali kancil. Dengan tergesa-gesa karena rasa takutnya, kancil berusaha lari untuk mencari tempat persembunyian. Namun, sebelum kancil berlari, ternyata binatang tersebut telah berdiri di hadapannya. Badannya yang besar dan cakarnya yang tajam membuat hewan-hewan kecil takut kepadanya. Kancil tetap berusaha melarikan diri dari hewan tersebut. Namun, gerakan hewan itu rupa-rupanya lebih cepat daripada kancil. Tanpa disadari kancil, hewan tersebut kembali sudah berada di hadapannya. Namun, kancil tidak melihat keberadaan hewan. Ia terus berlari sehingga menabrak hewan itu dan membuat jatuh ke dalam lumpur. Walaupun kondisinya sudah dalam keadaan terancam, namun kancil tidak mau menyerah begitu saja ataupun putus asa. Ketika hewan tersebut bersiap-siap untuk memangsanya, kancil tiba-tiba berkata, Kau jangan memakan mangsamu dalam keadaan seperti ini. Nanti rasanya tidak enak seperti yang kau ingini. Lalu, aku harus bagaimana? Di dekat sini ada sungai, jadi izinkan aku membersihkan diri dulu, lalu kau bisa memakanku. Baiklah, balas hewan buas tersebut. Kancil kemudian berjalan menuju sungai. Hewan pemangsa itu mengikuti dan mengawasi kancil dari belakang. Sambil berjalan menuju sungai, kancil menyempatkan diri bertanya pada hewan itu. Kau hewan yang bernama beruang itu? ya,
Aku adalah beruang. Aku adalah raja hutan. Dan aku paling ditakuti di hutan ini. Ucap beruang membanggakan diri sambil tertawa. Jika kau memang hewan yang bernama beruang itu, harusnya kau lebih suka makan madu. Lalu untuk apa kau makan aku? Ya, aku memang suka madu. Tapi di hutan ini, aku belum menemukan madu itu. Makanya aku memangsa hewan-hewan kecil di hutan ini. Aku tahu di mana tempat madu itu. Jika kau berkenan, aku akan mengantarmu ke sana. Tapi sebelum aku mengantarmu, aku akan membersihkan diri dulu. Baiklah, kita akan ke sana. Beruang yang tidak menyadari siasat yang sedang dimainkan Kancil spontan memenuhi tawaran yang diajukan Kancil. Tiada sedikit pun terpikir oleh beruang tentang bahaya yang akan mengancamnya karena memenuhi tawaran Kancil tersebut. Sesampai di sungai, Kancil langsung membersihkan tubuhnya. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanan menuju gua yang ada madunya. Begitu sampai di mulut gua, Kancil berkata, Gua ini sangat gelap, tapi di dasar gua kita dapat menemukan madu yang lezat. Tidak ada yang mengambilnya. Tidak apa, kita akan masuk ke dalam itu. Setelah berjalan ke dalam gua tersebut, Kancil memberitahu beruang. Apakah kau mendengar suara lebah itu? Ya, aku mendengarnya. Jika kau mendengarnya, berarti kita sudah dekat dengan tempat madu itu. Tapi kita tidak tahu di mana madu itu letaknya. Jadi kau tunggu sini, aku akan keluar mengambil api dan aku akan kembali. Jelas Kancil. Beruang membalas dengan anggukan. Ia sedang dikuasai rasa senang yang luar biasa karena keinginannya segera terwujud untuk merasakan madu yang selama ini diimpi-impikannya. Jangan lama-lama ya. Beruang mengingatkan Kancil. Beruang sudah tak sabaran ingin menikmati lezatnya madu. Kancil segera keluar dari gua untuk mengambil api. Namun, di luar dugaan beruang, Kancil yang tadinya berjanji akan membawa api ke dalam gua, tapi malah menyuluskan api di mulut gua. Akibatnya, mulut gua tertutup seketika dan beruang terjebak di dalam gua. Tidak jauh dari gua, tiba-tiba terdengar suara. Terima kasih Kancil, berkatmu aku sudah bisa makan setelah berhari-hari tidak mendapat makanan. Sama-sama buaya, aku juga berterima kasih kepadamu karena kau sudah membantuku menyeberangi sungai dulu. Sahut Kancil sambil mengingatkan jasa buaya kepadanya. Oh ya, sesungguhnya buaya yang dimaksud Kancil tadi adalah mulut buaya yang sudah lama menunggu mangsa. Sedangkan yang dimaksud Kancil dengan suara lebah itu adalah laron yang sedang bermain-main di mulut buaya. Kini beruang telah mati di dalam mulut buaya. Hutan pun kembali seperti sedia kala, tentram, damai, dan aman. Tak ada lagi hewan yang hidup dalam ketakutan. Sekian dari literasi kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umul Hair dari kelas 7A. Kita dapat mengambil pelajaran dari dua tokoh sekaligus. Pertama, dari Kancil. Sikap Kancil yang tidak mudah menyerah dan kecerdasan yang dimilikinya membantu ia menyelamatkan diri dari beruang. Tidak hanya dirinya, tapi ia juga penyelamat semua hewan di hutan. Dan dari beruang, kita belajar jangan terlalu percaya pada orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.